Malam ini tanggal 29 Januari 2022 kita tidak ada acara. Jadi timbullah niat untuk membuat konten dengan membahas tema pekerjaan di konten Ibang Muhammad karena sudah lama tidak off membuat konten. Kali ini kita kedatangan teman SMA saya, sudah lama tidak bertemu, Suryadi Putra. Ayo masuk Suryadi Putra. Insyaallah. Sehat Surya? Masa basi kamera ya. Perkenalkan diri dulu, nama siapa? Halo, subscriber Iqbal. Nama saya Surya, teman SMA Iqbal. Satu sekolah dulu di Adabiah, SMA Adabiah. Nah, sekedar cerita saja. Surya ini dulu SMA di Adabiah ya Surya. Kelas 2, satu kelas lah dulu. Jadi setelah tamat SMA, Surya ini memutuskan untuk merantau lah ke Jogja. Kuliah di mana dulu Sur? Di Akindo. Akindo. Jurusan apa tuh Sur? Jurusan broadcasting. Gimana kesan dan bahagianya sekolah di Adabiah dulu Sur? Bisa diceritakan Sur? Bahagia sekali ya di Adabiah, dibully terus. Kenapa bisa dibully Sur? Ya soalnya soalnya dulu waktu sekolah kan ini polos, pendiam ya kan. Jadi ini sering diincar buat dibully sama teman gara-gara polos itulah ya. Kangen gak Sur sama sekolah Sur? Aduh kangen. Jadi selama SMA sudah punya mantan berapa Sur? Oh, SMA baru satu ya. Satu yang kelihatan atau gimana Sur? Iya satu. Iya satu kegiatan. Oke. Gimana setelah SMA masuk kuliah? Ceritain dong gimana cara masuk. Gimana kuliah Akindo ya? Iya. Ya, waktu itu kebetulan hobinya ini kan bikin video pendek, tertarik sama dunia pertelevisian kan. Akhirnya cari-cari universitas, kampus di Jogja, ketemulah Akindo, cocok kuliah di sana D3. Berapa tahun dulu kuliah di Akindo Sur? Kuliah 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun atau 3,5 tahun? Iya 3,5 tahun. Buat penonton, Akindo itu kampus yang berdomisili di Jogja. Surya ini kuliah D3 di sana. Jurusan apa dulu Sur? Broadcasting, radio televisi. Masya Allah, jurusannya saja broadcasting. Setelah tamat, bagaimana cara menaklukkan dunia rantau Sur? Jadi penonton itu siapa tahu bagi yang mau merantau kan, jadi bisa diberi masukan sobat-sobat rantau kan. Ya jadi kebetulan banyak ini kan, banyak link, banyak channel, punya teman ke Jakarta. Jadi habis tamat dari Jogja itu langsung ke Jakarta ya? Jakarta. Dulu PKL-nya di ini kan di MNC, diajak kerja lagi di MNC. Dulu dan masuk MNC itu mau daftar dulu buat magang atau langsung diterima gitu? Awalnya waktu itu magang, habis itu diajak lagi buat ya interview, buat direkrut masuk kerja. Nggak lolos, akhirnya diajak ke sinetron, tapi yang ini yang memproduksi MNC kan, jadinya bukan karyawan kantor tapi karyawan freelance-nya MNC Picture. Dengar kabar pernah kecantol sama anak magang MNC ya? Siapa itu ya? Aduh.
yang yang anak SMK itu. Oh iya. Ya, namanya kita pengalaman banyak kan, anak SMK kan dulu nggak banyak. Apalagi kita sering bikin film yang modus-modus aja kan, modus sok-sok ngajarin. Ngajarin apa tuh? Ngajarin ngedit video. Ngedit video, tahu-tahu suka. Ya. Gokil juga. Tamat setelah MNC itu berapa bulan magangnya tuh buat teman-teman yang mau magang di MNC ini ada cara supaya lolos masuk magang MNC dari Abang Surya? MNC magangnya cuma 3 bulan. Kebetulan waktu itu saya ambil di editor kan. Gampang kok kalau MNC, nggak susah. Yang penting ada surat izin dari kampus, terus di ACC sama HRD MNC, udah langsung dibikin jadwalnya, langsung besoknya langsung bekerja. Nah sudah magang MNC itu kita tuh disuruh buat laporan magang atau gimana? Laporan judul kita kan sesuai. Itu disiarin di kampus ya laporan? Iya, buat sidang. Buat sidang kampus ya? Nggak ada kisah cinta di kampus tuh? Banyak. Ya. Gokil juga nih Surya teman-teman. Ceritain dong. Malu nih. Ntar gua kan ntar. Iya. Ya waktu itu pernah ini ya pacaran ya, sama tapi beda kampus, bukan anak kampus ini. Dapat di mana dulu tuh? Di dekat kosan, kebetulan sebelah kos Surya, itu kos Putri. Kenalan di tempat makan, tukar-tukaran pin BBM. Jadi udah lama di Jawa atau di Jakarta tuh ngomongnya harus panggil nama atau panggil lu gua? Kalau di Jakarta ngomong pakai saya, orang sana malah dikira nggak asik nih. Akhirnya ya udah kita sama aja sama mereka lu gua, kita pakai lu gua aja. Kalau di Jogja lu gua malah nggak sopan. Harus pakai saya, aku atau gimana gitu biar sopan ya. Setelah kuliah nih, terus kerja di mana nih kalau boleh tahu? Udah tamat kuliah tahun berapa nih? 2016. Sekarang udah 2022. Udah lama juga. Udah banyak pengalaman kerja nih. Kerja di mana aja Sur kalau boleh tahu? Ada tips-tips buat teman-teman yang mau merantau kan? Itu nggak mulus ya. Pertamanya malah kerja ini di fast food, jualan makanan cepat saji di Bintaro. Habis itu melamar. Bentar, fast food nih apa nih? Bentar ada penonton yang nggak tahu kan? Fast food makanan cepat saji. Kayak yang dijual tuh betul. Samyang, chicken wing. Lokasinya di mana tuh? Di Bintaro. Habis itu wawancara di Kompas TV, kameramen nggak lolos. Wawancara di Global TV, ambil editor nggak lolos. Akhirnya teman ada yang ini kan syuting Kuasa Ilahi dia diajakin bagian editor. Kuasa Ilahi itu pernah tidur di kuburan juga ya? Iya, di kuburan. Syutingnya kayak azab-azab Indosiar gitulah, pokoknya kena azab gitu. Tidur di kuburan nggak ada yang ganggu Sur? Nggak ada. Aman ya? Aman. Nah teman-teman pernah tidur di kuburan, jadi editor kayak Surya itu atau kerja jadi kru film nggak seenak yang teman-teman lihat. Ini contohnya tidur di kuburan awal pertamanya, itu mesti ada step-step lainnya. Lanjut Sur. Ya kalau editor freelancer ya kita nggak punya kantor ya, kita sembarangan aja. Kalau editor PH rumah produksi itu dia punya studio, jadi alatnya udah di situ aja stay. Kalau kita kan dibawa-bawa. Ya gitulah syuting. Berapa bulan tuh Sur di kuburan? Kalau di kuburan waktu itu 6 bulan. Sinetronnya ini bungkus, nggak lanjut. Kenapa tuh? Udah tamat.
ya mungkin ratingnya turun ya, peminatnya juga berkurang gitu. Soalnya yang kayak gitu-gitu tuh ada dua kan, di Indosiar juga ada Azab, di MNC TV juga ada Kuasa Ilahi. Indosiar yang lebih bagus. Indosiar yang lebih bagus ya. Terus untuk masalah makan, kalau di sana tuh makan nasi kotak atau gimana sih? Iya, makannya nasi kotak. Isi nasi kotak syuting tuh isinya apa ya? Ya biasa ya, nasinya tuh kayak nasi kalau pernah beli makanan di KFC yang dikasih plastik gitu kan. Terus kalau lauknya kadang ayam, kadang cumi, dibungkus pakai plastik. Ya biasa lah makannya. Pokoknya nasinya sedikit lah. Tapi nasi yang sedikit, sambalnya gimana? Lauk pauk lah. Ntar orang Jakarta nggak tahu sambal. Maklum, saya dari kampung, dari Padang. Saya juga. Lauknya ya itu ayam, cumi, nggak enak lah. Kalau sinetron syutingnya nggak, agak kurang ya makanannya. Kalau film, syuting film layar lebar bioskop itu, wah makanannya enak-enak. Soalnya uangnya banyak kan, investornya. Kalau kita kan, kalau sinetron ya terbatas lah budgetnya, jadi apa adanya aja. Sudah dari Azab tuh melompat ke PH mana lagi Surya nih? Waktu itu diajak teman manajer saya, diajak ini syuting film layar lebar bioskop, naik level ya dari sinetron ke film layar lebar yang tayang di bioskop. Udah gaji juga naik. Duitnya berapa tuh bocoran bagi biar semangat nih anak-anak? Nominalnya lumayan 10 juta, tapi yang masuk ke kita cuma 7 juta. Wah, sisi lain gitu ya. Soalnya kita nggak punya alat kan, alat disewa. Sewa alat lah teman-teman, jangan mikir di korup atau gimana, itu sewa alat. Iya, sewa alat. Aman ya, aman. Habis berapa bulan tuh syuting di layar lebar? Ya, syuting film waktu itu web series semi layar lebar lah. Apa judulnya tuh? Di Publicist tuh, ada di View ya. Kalau View, kalau teman-teman suka nonton Korea di View, cari di Publicist. Ada nama saya di situ tuh. Ikut juga ya Surya? Surya Diputra. Bagian Loader namanya di situ. Ntar kalau teman-teman nonton di View, apa judulnya tadi? The Publicist. Ntar nantikan tuh teks yang terakhirnya ada nama Surya Diputra sebagai Loader. Data Wrangler. Nah itulah saya yang awam ini nggak tahu. Terus habis itu baru syuting layar lebar yang sebenarnya kan. Di Semarang waktu itu, di Akademi Kepolisian. Judulnya apa tuh? Itu polisi yang minta atau gimana? Iya, dari divisi Humas Polri minta dibikin film. Filmnya kan selama ini film polisi belum ada kan, pelatihan mau jadi polisi dibikin filmnya. Apa ya judulnya? Pohon Terkenal. Filmnya 2, Pohon Terkenal sama Hanya Manusia. Itu udah tayang di bioskop udah tayang semua. Kan tuh pesan buat teman-teman, masa divisi Humas Polri ya yang minta dibikinin film. Surya terlibat di dalamnya teman-teman. Orang-orang besar semua namanya situ. Pak Tito, ada Setio Wasisto, orang-orang polisi sana lah, polisi pusat sana. Sutradaranya siapa dulu tuh produser? Monty Tiwa, Pak Monty. Itu yang terkenalnya. Ada juga Tepan Koben. Itu tuh kalau nggak salah sutradaranya Dewa 19 dulu. Ada juga Anissa Mutia, banyak lah. Kalau saya mah syutingnya sama orang-orang yang biasa aja. Itu kalau di apa namanya dulu, di kuburan dulu apa namanya, di kuburan tuh apa namanya syutingnya? Oh itu Kuasa Ilahi. Kuasa Ilahi kan beda sama layar lebar. Tuh servisnya tuh juga beda. Di Kuasa Ilahi. Contoh yang dibedakannya apa Sur? Kalau syuting sinetron biasanya nggak ada jemputan supir, berangkat sendiri-sendiri. Ada juga yang jemputan, kadang nggak ada. Kalau di layar lebar itu ada budgetnya buat dijemput, jadi kita tinggal standby doang, jemput sama supir. Gokil juga Surya nih teman-teman. Habis dari divisi Humas Polri itu berapa lama
habis syutingnya maksudnya? Yang pohon terkenal 1 bulan tuh syutingnya di Semarang, di Akpol. Yang hanya manusia 1 bulan syutingnya di Priuk, di polisi laut. Nah, habis itu lanjut lagi syuting film sama Umay sama Prilly. Pokoknya dari 2016 sampai 2000, terakhir kemarin syutingnya 2020 sampai 2020 lah berkarir di film ya. Itu pohon yang terakhir itu Kukira Kau Rumah, sutradaranya Umay. Itu tuh waktu di mana tuh dapat callingan tuh? Udah masih di merantau di Jakarta atau udah balik ke kampung halaman lagi? Iya, waktu itu pulang ya, sempat ke Pekanbaru. Sempat merantau juga ya ke Pekanbaru. Iya, sama teman saya ini. Banyak juga pengalaman merantau ya teman-teman. Ntar lah pas di akhir kita minta tips-tips merantau dari teman saya Surya, karena saya sendiri pun belum pernah merantau teman-teman. Cuma nyaman di kota sendiri, belum pernah keluar dari zona nyaman. Palingan ya cuma traveling begitu aja. Lanjut Sur. Sudah dari pohon terkenal habis, nggak ada film lagi? Nggak ada. Kan sempat TOP dulu, TOP. Oh iya, kalau sinetron banyak judulnya. Ada Tukang Ojek Pengkolan, ada Siluman Buaya Putih. Lagi ya. TOP dulu berapa lama Sur? TOP, kalau TOP lanjut terus soalnya hype banget dulu tuh film tuh di sore-sore. Sampai sekarang masih ya. Rekor muri itu terpanjang. Bang Pur ya, Bang Pur. Iya, Mas Pur. Berapa lama dulu tuh dia jadi loader? Kalau di TOP itu 2 tahun, dari 2017 sampai 2018. Berarti anak-anak TOP udah kenal Surya ya? Iya. Udah banyak temenan sama artis teman-teman. Contohnya siapa Sur yang sering ketemu Sur? Yang udah masuk foto bareng gitu sama artis? Banyak. Ini saran rahasia dari kami yang tinggal di kampung atau dari Padang. Kalau nengok artis tuh sebenarnya pengen foto, cuma gengsi orang Padang tuh gengsi, tapi banyak yang enggak juga. Bukan menggarisbawahi Padang banyak gengsinya, cuma banyak yang pengen foto tapi malas, termasuk saya sendiri. Surya gimana tuh minta foto? Ada rasa malu atau gengsi atau memberanikan diri? Kan banyak tuh contoh orang Padang. Walaupun kadang saya ketemu selebgram atau artis futsal, pernah ketemu Bambang Bayu Saptaji di Tugu Gempa. Saya mau foto tuh, tapi malu kan orang rame, jadi ya terlewatkan. Nah, Surya gimana tuh? Kayak gitu juga nggak? Awal-awal kerja seperti ini kaget juga ya, biasa dilihat di TV. Pertama-tama deg-degan. Kalau udah lama kerja sama mereka sebulan, ketemu artisnya itu terus, lama-lama deg-degannya hilang, udah biasa. Dia sebenarnya nggak mau diistimewakan juga. Apalagi kita ini kan sudah kru, sudah dianggap teman, udah biasa aja. Udah nggak deg-degan lagi. Pokoknya awal pasti deg-degan tuh manusiawi, semua orang pasti merasakan. Siapa yang nggak deg-degan sama ini ya, artis ya, bintang terkenal sering muncul di TV. Udah ngobrol sama artis siapa aja Sur? Banyak. Contoh kasih tahu teman-teman. Kalau yang di film dulu ada Adipati Dolken, Baim Wong, ada. Minta duit juga nggak Mas Baim dulu? Enggak. Belum seroyal sekarang ya? Belum ada channel YouTube-nya dia. Iya. Sekarang royal ya? Ada Priscilla Sution, ada Poppy Sophia. Kalau di sinetron rame banyak juga tuh. Ada Arbani, Tisabiani. Kemarin terakhir sama sini Prilly Latukonsina. Gimana Prilly orangnya? Baik dia. Udah banyak ketemu artis ya, jadi pergaulannya luas lah teman-teman.
kayak saya yang di Padang dulu, tapi Padang keren bro, main ke Padang. Jam gadang itu bukan di Padang tapi di Bukit Tinggi. Iya, orang kadang sering tiru kan. Jadi pandangan orang-orang Jogja atau orang Jawa itu tentang Padang gimana Sur? Kalau Padang karena mereka suka ini kan, suka rendang kan terkenal nasi Padang. Tuh di mana-mana banyak tuh restoran Padang. Ya paling itu di Padang ada nasi Padang juga nggak, pasti dia nanya kayak gitu kan. Ya jelas lah kan, nasi Padang dari Padang. Beda nasi Padang sama nasi Padang di Jawa? Di Jawa beda. Bedanya apa? Di sini lebih enak lah. Kadang di Jawa yang masak nasi Padangnya orang Jawa kan, jadi selera mereka. Berasnya gimana? Pulen atau? Ada yang pulen, ada yang beras kayak kita juga ada beras perak, beras yang bercerai-berai gitu. Berdarai, berdarai. Jadi Surya selama merantau pernah susah atau selalu bahagia gitu kan? Susah. Jangan bahagia mulu. Jadi teman-teman mungkin pengen tahu berapa budget merantau, mentalnya atau yang lain lah yang bisa kita gali dari Surya. Soalnya udah lama nih merantau tapi ujung-ujungnya kan rindu kampung, jadi jauh dari orang tua, itu salah satu rindu dari orang tua. Jadi Surya ini memutuskan balik ke Padang. Ya kita dengarlah cerita Surya, mungkin saya cerita. Ayo. Ya budgetnya nggak ada ya, soalnya itu ngemis aja, minta sama orang tua. Ya selagi orang tua masih hidup, orang tua kita mampu, minta uang. Selagi mampu ya teman-teman, catat selagi mampu. Berangkat merantau tuh atas kepastian. Jangan tiba-tiba kita merantau baru nyari kerjaan, jangan, itu bahaya. Nggak ada persiapan, apalagi belum tahu kan di kota seperti apa. Kalau saya kebanyakan sudah ada panggilan dari Jakarta atau Jogja gitu, ayo kesini ada kerjaan, baru berani kayak gitu. Terus tadi apa lagi ya? Susahnya hidup di rantau. Yang paling susah lah menurut Surya itu. Saya hidup ini ya, numpang ya kemana-mana. Ada pernah kejadian waktu itu tanggal tua, lagi nyari kerja juga tuh, gak punya uang, hemat-hemat lah, habis bayar kos uang langsung habis, jadi lapar. Lewat ke restoran Padang gitu, di luarnya aja, nggak masuk ke dalam, sambil lihat. Terus ada yang ngipas ikan nila, asapnya kena, itu udah bahagia tuh. Tapi lapar kan, ya gimana? Jangan sampai kayak gitu ya, harus ada persiapan nabung. Saya kan orangnya boros, jadi uang habis aja nggak jelas gitu. Promah gimana? Enggak. Jadi ntar kayak meme itu kan, kalau udah akhir bulan minum promah. Surya nggak sampai ke taraf promah ya? Rokok, kan saya perokok ya. Rokok, nggak punya uang beli rokok, cari puntung di jalan, temu puntung dibakar bisa. Sampai kayak gitu titik rendahnya. Itu bukan mematahkan mental teman-teman buat merantau, tapi setidaknya teman-teman tahu, jadi bisa membackup diri gitu dari pesan dari Surya gitu kan. Ada yang bilang Jakarta itu keras. Enggak, kalau tahu cara hidup di sana tuh Jakarta nggak keras. Orang di sana keras ke kita jangan lembek, makin diinjak. Kalau dia keras, kita lebih keras lagi. Sumatera kan, orang Sumatera kan terkenal ini keras ya kan. Bukan rasis ya, tapi emang kayak gitu. Namanya ini membaur di lingkungan kan. Ini kan fakta di lapangan, bukan menjatuhkan suatu daerah. Itu maksud dari Surya. Saya kan dari Jogja, sopan. Pas ke Jakarta saya sopan, malah di ini sama orang apa? Apa ya? Dianggap sepele lah gitu, dianggap sepele lah. Akhirnya nggak mau saya gitu, saya tiru juga kayak dia keras ngomongnya, bentak-bentak, saya bentak balik lagi. Jadi gaya hidup Jakarta sama Jogja beda. Jadi kalau gaya hidup di Padang saya nggak tahu ya, malas saya komentar di sini. Saya lihat di sini perkembangannya, pesat sekali.
Cimeehnya. Ya, Cimeeh, tabah kan. Bukan Cimeeh itu bahasa Indonesianya apa? Cimeeh apa ya? Cemooh. Cemooh lah, Cemooh. Dan di Padang itu tidak ada Alfamart. Tidak ada, yang adanya Minangmart, majukan retail, minangkan. Nah, ini tuh kan kisah susahnya, yang paling susah. Nggak mungkin dong hidup di Jakarta susah terus. Pasti pernah bergelimang harta karena sudah banyak syuting, karena sudah banyak main layar lebar, pasti bergelimang harta. Nah, tadi kan udah susah tuh. Sekarang pemicu semangat teman-teman buat merantau. Kita dengerin cerita kaya. Iya. Jadi kalau udah banyak ilmu kan, udah tahan banting lah mental di ibu kota gitu kan, merantau. Pas pulang, setidaknya mental udah terbentuk nih. Sudah ada ini sudah ada cara buat di sini seperti apa gitu. Seperti saya di Padang nyari kerjaan nggak dapat susah. Tapi yang namanya kita dulu ini kan punya banyak ide cari kerjaan, berpandai-pandai gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ada bisa kerja di sini. Walaupun kerjaan nggak sesuai gitu kan. Bentar, yang ditanya tuh waktu hidup tadi kan hidup susah di Jawa tuh. Nah, diceritain ini hidup senang-senangnya di Jawa. Oh iya. Kan sudah di Jawa udah main film, ikut pembuatan film, ikut syuting. Terus kan pasti duitnya banyak dong, nggak mungkin duit syuting UMR kan. Terus ceritain dong senang-senangnya sama uang yang didapat hasil syuting, nominalnya, bagaimana kehidupannya setelah dapat uang itu kan kehidupan setelah waktu hidup susah tuh. Karena ini ya, saya orang berada, jadi nggak ada tanggungan gitu, orang tua nggak minta ini. Jadi uang megang sendiri. Nggak dikasih ke orang tua gitu maksudnya. Karena uang kita jadi payah syuting, kita habisin sendiri ya, nggak jelas lah, namanya masih muda kan. Kadang pengen beli itu beli, kadang kebanyakan sih buat hal-hal yang nggak berguna ya. Nggak mau beli ya. Minum segala macam, jangan ditiru ya, nggak bagus. Kalau bisa tabung uangnya, buka usaha di kampung. Ntar pulang udah usaha, tinggal jalanin usaha. Ini pesan dari Abang Surya ya. Itu lagi pesan dari Abang Surya. Bagaimana cara mengumbu ini bahasa Indonesianya, membujuk ya, membujuk orang tua supaya dibolehkan keluar ke Jawa. Kadang kan sebagian dedek-dedek yang baru tamat SMA masih galau pengen kuliah di UI, di Jawa, tapi orang tua susah melepas. Kalau yang perempuan saya nggak tahu ya gimana caranya ya. Soalnya anak perempuan tuh rawan ya. Kalau laki-laki, wah itu yakinin aja orang tuanya. Kalau kita orang daerah, perkembangan kita di sini terus kan, cakrawala itu di mana aja ada, tapi sudah pasti cakrawala kita tuh di ibu kota gitu kan. Kalau di ibu kota kita lebih luas wawasannya. Setidaknya kita balik ke kampung, ke Padang, kita bisa ini kan kreatif, bikin usaha apa. Mending jadi orang besar di kota kecil daripada jadi orang besar di kota besar. Di kota besar, di ibu kota orang besar udah terlalu banyak kan. Nah, mending jadi orang besar di kampung gitu. Bisa memajukan orang-orang di kampung juga. Contoh dari maksud Surya tuh bisa membuka usaha dan berkembang besar di kampung. Jadi bisa mengajak masyarakat di kampung untuk bekerja, memakmurkan kampung lah gitu maksudnya. Sekarang kan sudah nggak di Jawa lagi Sur tuh, mungkin karena callingan udah nggak ada lagi karena COVID ya. Sekarang udah jadi budak korporat di satu perusahaan di Wepas. Ya, jadi di umur yang sekarang targetnya apa nih, kan udah nyobain hidup susah, udah nyobain
bergelimang uang udah. Sekarang ya sederhana dan bahagia lah kayak sekarang. Mau beli ini bisa, beli itu bisa lah kan. Yang penting punya uang, nggak minta uang sama orang tua lagi, nggak nyusahin orang tua lah. Saya udah besar, udah dikeluarin masih bebani orang tua, malu kan kayak gitu. Apalagi kita orang Minang kan. Ya paling targetnya nggak ada ya, belum ada gambarannya. Nggak mau menikah tuh. Oh, menikah mau. Kalau udah duitnya udah jelas menikah. Memang sekarang belum jelas duitnya. Udah Jelas, masih tapi ikut judi sambung ayam enggak ya. Jodohnya yang belum. Nah, jodoh. Duitnya kan UMR Padang lah teman-teman. Iya. Udah naik. Udah. Naik. Iya, alhamdulillah naik UMR Padang. Nah, bisa membayar kontrakan, listrik dan masak. Alhamdulillah. Nih kalau nggak percaya, Surya itu pernah kerja di TOP teman-teman. Ini nih, ini dia. Bentar. Boleh copot Sur. Kita tengokin ke kamera. Aduh. Ini TOP ya teman-teman ya. Nah, nih, teman-teman lihat nih. Krio tukang ojek pengkolan, ntar gua caplokin di thumbnail dah. Nih, Surya tukang ojek pengkolan. Nah, ini sekian pesan-pesan dari Surya buat teman-teman. Kalau yang gua rangkum sendiri atau gua ambil kesimpulannya, kalau mau merantau, bagi teman-teman yang baru tamat SMA belum dapat izin dari orang tua, yakinin dulu orang tuanya mau merantau kuliah itu benar-benar kuliah. Ntar bilang gini aja deh ke orang tuanya, kalau di kampung terus atau di Padang terus kan belum bisa membuka wawasan atau gimana gitu kan. Bagi sebagian orang guys, orang lain bisa, cuma untuk meyakini orang tua aja, cuma pengen lihat dunia luas. Yang ilmu itu nggak seharusnya di kampung terus, bisa di luar terus kan. Nah, ntar kalau udah kuliah jangan sia-siain uang orang tua. Kadang orang tua capek kuliah lah, kalian mabuk di ibu kota. Simpulannya, kalau mau merantau, ntar kalau sudah sukses atau bagaimana, ingat orang tua. Kan orang tua yang biayain hidup di rantau. Jangan sia-siain kayak mabok atau ya mabok yang rusak diri lah, atau kayak yang haram-haram gitu. Jangan. Kalau ada dapat kerjaan, walaupun gajinya kecil, ambil aja dulu untuk hitung pengalaman. Ntar kalau udah banyak pengalaman tuh udah daftar kerja lain. Ntar kan hitung-hitung nggak ngerepotin orang tua juga. Jadi ambil aja. Terus jikalau ntar kalau udah dapat kerjaan yang mapan, ambil sisihin gajinya, tabung untuk bekal buka usaha di kampung. Kan kalau lumayan kalau punya usaha di kampung bisa menarik masyarakat untuk bekerja sama kita, juga bisa memakmurkan masyarakat di kampung. Punya usaha itu bagus teman-teman. Kalau nggak mungkin kan kita kerja sama orang terus, jadi nggak tahu juga nasib ya. Kalau ada yang kerja kayak gitu, kan pikiran orang beda-beda. Juga ini pendapat pribadi saya. Terima kasih karena sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, silahkan komen apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibam Muhammad. Tidur dulu karena sudah malam.